Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang bisa berada di sini berbagi. Sebenarnya senang gitu ya, tapi kebetulan karena informasinya agak mendadak gitu ya. Dan tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya bagi yang belum kenal. Saya lurah dari Kelurahan Ciantar Selasari. Karena tadi begitu saya pakai batik berkali saya ingat kayaknya cocok lurah. Ini nanti dieditkan. Jadi saya mau berbagi Bapak Ibu ya. Saya berusaha membuat judul. Ketika Bapak Kepala hubungi nanti Pak Kabarat yang menyampaikan firman-Nya hari Minggu, sehat tidak? Kalau saya bilang sakit, saya kan berbohong, nggak boleh sama Bapak Kepala berbohong ya. Saya bilang sehat kok, puji Tuhan. Ya, berarti bisa ya Pak? Bisa Om. Sudah selesai, saya sampai Osmani. Sudah selesai telepon. Nah, terus saya akhirnya Tuhan, apa yang harus disampaikan? Ternyata untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana pergumulan Om setiap minggu gitu ya. Bapak Gembala gitu. Tiba-tiba apa yang harus saya sampaikan? Kalau soal kesaksian, pasti kita semua punya banyak. Pasti banyak. Kalau kita mau bersaksi, merasa dikasih kesempatan sama Om di sini, wah, pendongeng yang kawakan pun kalah gitu ya. Mungkin bisa kita cerita panjang lebar semua. Dari kecil sampai besar, balik dari kecil ke sekolah lagi, balik lagi kecil lagi. Bisa kita sampaikan banyak. Karena ketika disuruh harus di sini ya, diminta. Oke, nanti misalnya Pak Yusuf ya minggu depan untuk menyampaikan khotbah gitu. Kira-kira Pak Yusuf sudah punya enggak? Saya disuruh Om minggu depan khotbah. Sudah punya enggak sesuatu? Saya akan sampaikan ini. Kira-kira udah punya? Belum. Kalau udah punya, maksudnya biar kita bilang sama Pak Gembala gitu. Biar kita rasakan sebenarnya. Nah, coba next. Oke. Saya dapat rema gitu ya, Kolose 3:21 dan saya coba membuat judul. Saya nggak ketemu. Akhirnya ya udahlah, inilah judulnya dan next slide langsung. Apa yang tertulis di Kolose 3:21? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, saya mau buat judul dari sini. Apa ya? Bapak-bapak jangan kejam, kurang cocok gitu ya. Anak-anak jangan suka tawar hati, nggak cocok juga gitu. Akhirnya ambil ini aja lah, pasti Om juga maklum. Apalagi jemaat gitu kan. Karena kalau banyak yang kayaknya nggak cocok Pak Utawar Om, nanti jadi banyak giliran. Yang seperti dibilang Bapak Gembala, ya senang aja. Bayangkan kalau 3 minggu dalam 1 bulan jemaat gantian, terus Om cuma 1 kali, kan banyak istirahat Om. Relax, akan awet muda gitu ya. Kita akan lebih lama lihat Bapak Gembala kita itu dengan posisi yang segar gitu ya. Siapa nggak kepingin Bapak Gembala tetap seperti awet muda, segar, sehat? Iya kan? Karena nanti kalau cepat-cepat berangkat, siapa yang menghentikan coba? Kak Fani belum rela ya? Oke, kita lanjut. Jadi dari ayat ini saya coba berbagi Bapak Ibu. Saya coba lihat ada 3 hal yang menjadi satu pokok di ayat ini. Next. Yang pertama adalah yang paling memungkinkan membuat anak sakit hati adalah bapaknya. Wah, karena sampai Tuhan berfirman mengatakan, hai bapak-bapak. Nah,
karena kebetulan ini untuk bapak-bapak, jadi ibu sekarang udah boleh pegang gantian. Minggu depan Ibu Gembala akan menyampaikan khusus ibu-ibu. Nah, siapa yang bapak-bapak atau bakal jadi bapak-bapak, silakan tinggal. Oke. Yang paling memungkinkan membuat sakit hati anak gitu ya, ternyata bapaknya. Kenapa ya? Tapi kalau saya pikir-pikir, saya merenungkan dari saya kecil gitu. Dan boleh juga bapak ibu renungkan juga gitu ya. Saya pernah juga tes ini ke anak saya. Saya tanya, siapa yang paling sering memarahi, mukul atau sampai memberikan hukuman lah ya, pakai rotan gitu, pakai apa? Dengan cepat bilang mama. Coba yang mana? Tapi nggak ingat. Tapi kalau ditanya berapa, siapa yang paling sering mama. Tapi yang mana coba? Ada pernah begini, ada lagi nih. Tapi nggak ingat detail. Tapi kalau ditanya berapa kali kau dimarahi bapak? Ingat. Iya. Men, kapan kamu pernah bapak spek waktu begini? Duh, detail. Nicholas, kapan lah pernah bapak spek waktu begini? Ingat bapak. Saya pikir, iya, saya juga. Gak tahu berapa kali, kalau berapa ratus mungkin ya, dicubit mama saya. Tapi saya nggak peduli. Tetapi ketika satu kata bapak saya yang menunjukkan saya itu seakan-akan tidak berharga atau tidak percaya, hancur. Gambaran saya kepada bapak saya hancur. Nah, ternyata betul. Dari pengalaman pribadi saya, mungkin bapak ibu bisa merenungkan juga dalam dirinya. Siapa sih yang paling membuat sakit hati? Ya, ini terlepas dari orang tua tunggal ya, bapak ibu, mungkin hanya mama gitu. Kemudian apa lagi dari sini yang saya dapat? Nah, Tuhan melarang itu. Firman Tuhan mengatakan jangan, ayo apa-apa, jangan. Sama dengan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menyembah berhala, sama. Berarti kalau kita membuat seorang bapak, seorang tua membuat anak sakit hati, itu suatu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kemudian apa lagi? Next, anak yang sakit hati bisa menjadi tawar hati. Wah, ini sebenarnya mengerikan. Tapi sebenarnya mungkin kita pikir sakit hati, tawar hati, suatu hal yang biasa. Oke, next. Kemudian yang saya bisa share adalah, jadi bagaimana dengan mendidik anak? Wah, kalau gitu nggak usah kita ajarkan kita dong, nggak usah kita tegur. Enggak. Ada firman Tuhan juga mengatakan next, ya, menghukum anak, ya, dalam proses mendidik seharusnya ya tidak membuat seorang anak sakit hati. Tas sekarang ya, saya pernah ke kantor polisi, kebetulan ada urusan ya, ke apa namanya itu, tempat pengaduan itu. Terus saya lapor, di mana pelayanan apa untuk ini masyarakat umum? Oh, di sana sentra pelayanan. Kita saya duduk di situ nunggu. Saya hanya mau minta surat pernyataan ATM hilang, ATM saya nyangkut gitu, jadi untuk mengganti harus memakai surat keterangan polisi ternyata. Nah, saya duduk di situ. Tiba-tiba ada masuk seorang ibu dan anak-anak ini udah agak babak belur gitu ya. Terus apa mau mengadu Pak? Saya dengar aja. Apa pengaduannya? Rupanya dia dipukuli bapaknya. Saya dengar ini. Apa rupanya? Kenapa sampai si polisi ini mungkin kesal juga? Apa dipukuli bapaknya? Oh ngadu gitu kan? Kenapa dipukuli bapak? Oh gini Pak, kan habis makan, terus mau disuruh kerja. Ya saya masih duduk ngasok-ngasok, kan biasa itu Pak, kan habis makan mengasok gitu ya. Ya terus bapak saya marah, saya dipukulnya, aku lawan, ya diambilnya lagi kayu, dipukulinya aku.
Ya jadi karena berantem gitu. Nah, terus mamanya membela, terus mereka langsung ke kantor polisi mendadak. Wow, saya mikir, saya dipukuli bapak saya juga pernah, dipukuli mama, tapi nggak saya melawan dan nggak jadi pengaduan ke polisi. Terus saya pikir, oh, berarti sekarang mendidik anak itu nggak sama ya dengan dulu. Sekarang sudah banyak informasi-informasi, masukan-masukan yang membuat anak-anak itu ya masih anak-anak, terus mungkin nggak tahu ya ibunya bisa membela anak seperti itu caranya gitu. Mungkin sudah ada masukan-masukan yang membuat tindakan orang tua itu sudah bisa dituntut secara hukum gitu ya. Ada wadah, ada lembaga yang membela gitu. Begitu si anak datang ke situ untuk menuntut saya begini, kalau orang tua saya, ini tindak pidana, laporkan. Nah, saya lihat, wah. Nah, cuma di yang saya temukan ya di next gitu ya, di Ibrani 12 ayat 7b, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar bapaknya? Dihajar, ayahnya, oleh ayahnya. Siapa di sini selama hidupnya yang masih punya orang tua yang punya bapak, nggak pernah dimarahi, nggak pernah dihukum sama bapak? Siapa yang pernah jadi anak? Ada yang nggak pernah sekalipun? Kalau nggak pernah, di ayat ini juga dikatakan itu anak-anak gampangan. Ya berarti nggak peduli bapaknya. Mau jadi apa ya silahkan. Nah, kemudian next di Ibrani masih berada di pasal yang sama. Dari ayat kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati, malah kita hormati. Sejak kecil kita, bapak ibu kan, kalau pokoknya dilarang, jangan manjat pagar ya, itu tajam, kalau kena nanti bisa tertusuk. Nah, kita manjat-manjat. Apalagi saya ya, dulu waktu kecil, apa yang dilarang sering saya lakukan. Jangan manjat yang listrik ya Pak, itu kontak apa segala macam, saya tes, gak ada kontak, terus saya manjat. Pas saya di atas, saya lewat datang. Saya ingat kalau pas dilarang kan, kalau keluar ke jalan harus pakai sendal. Nah, jadi kan bapak saya kan nggak selalu lihat, begitu datang, saya lari ke rumah karena nggak pakai sendal. Baru saya di rumah pakai sendal. Nah, saya bisa berkelit. Tetapi waktu manjat tiang listrik, saya masih di atas bapak saya dan saya nggak bisa punya alasan. Ya udah kena hukum. Saya di rotan, itu suatu hal biasa. Tetapi saya hormat sama bapak saya. Salah satu yang saya tahu di situ adalah kalau saya melakukan kesalahan yang sudah dilarang, saya mendapat ganjaran. Dari situ saya belajar. Dari situ anak-anak belajar. Dan mulai kecil bapak ibu ya. Saya itu waktu masih kecil belum sekolah. Dan saya tahu kalau saya melakukan kesalahan yang sudah dilarang, saya akan mendapat ganjaran atau hukuman. Dan itu penghormatan saya kepada bapak saya. Amin bapak ibu. Itu penghormatan kita kepada orang tua kita. Iya, hukuman itu harus dilakukan. Dan kita hormat. Kalau bapak saya bilang jangan main di kolam belakang, dalam. Saya takut, saya nggak akan ke kolam lagi. Sekalipun nyuri-nyuri. Karena saya tahu kalau saya kedapatan ke sana, saya mendapat hukuman. Itu satu penghormatan. Itu respect kepada hukum. Itu yang mengajak kita taat hukum bapak ibu. Benar enggak? Makanya semakin besar kita taat hukum. Karena apa? Dari kecil kita sudah diajar taat hukum. Ada ganjaran untuk setiap pelanggar. Kemudian di Ibrani 12:10 juga, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sangat pendek. Berapa lama orang tua kita bersama kita, mengajar kita? Berapa lama kita masih bisa menerima ajaran dari orang tua kita? Ketika kita sudah mulai punya pemikiran setingkat SMA atau kuliah, kita sudah susah menerima ajaran dari orang tua kita. Yang terjadi apa? Kira-kira adu argumen, benar nggak? Kita mulai berargumen dengan orang tua kita. Enggak kok Pak, begini. Oh enggak Mak, begini kok. Enggak benar seperti itu. Begini, saya tahu, saya belajar begini. Saya lihat si Anu begini.
kata si A begini, kata dosen kami begini, kata guru kami begini, kata jangan sampai bapak gembala ya, enggak, kata ini begini, kita mulai berargumen. Nah, itu waktu yang pendek. Jadi ketika kita betul-betul masih polos, masih betul-betul bisa segala yang diajarkan itu masuk, waktunya pendek. Dan itu pun sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Makanya orang tua itu harus benar-benar tahu apa yang diajarkan, tahu apa yang diperintahkan. Dia enggak tahu. Apa yang salah kita ajarkan, efeknya luar biasa. Saya waktu kecil, ya mungkin sama, ya kita semua. Buat saya apa yang dibilang orang tua saya itu kebenaran mutlak. Jadi mama saya suruhlah misalnya, saya pernah. Nanti kalau kamu masak, ini sisa bumbu yang ini masukkan aja ya. Oh yang ini mak sisanya ya masukkan aja. Saya bikin. Terus nembur saya datang. Nengok, masak apa kamu? Masak ini baru. Terus mau saya masukkan, untuk apa masukkan itu? Mama yang bilang, kamu jangan masukkan itu. Dibilang mamaku, tak masuk. Itu mutlak. Karena apa? Dari kecil saya tahu orang tua saya itu mengajarkan saya sesuatu yang benar. Itu kenapa Bapak Ibu? Kalau ada anak yang lahir di keluarga penjahat, yang biasa mungkin saya suka nonton video gitu ya, mungkin kisah-kisah orang-orang jahat yang ada juga gitu. Kenapa mereka bisa begitu kejam? Dari kecil mereka sudah diajari. Ada orang di sana, dia ditajar, cicit namanya gitu ya. Itu umur 12 tahun sudah dikasih senjata untuk membunuh. Gak heran sudah besar dia dunia pun menakuti dia. Syukur dia belum mati, gitu ya. Dosa kita sebut di sini nanti bisa besar. Nah, jadi apa yang dianggap orang tua kita baiklah yang diajar. Jadi kalau anak itu akhirnya jadi begitu sampai di luar, ternyata dia nggak mengerti kebenaran. Kesalahan terbesar adalah di orang tua, di bapaknya. Nah, next. Di Amsal 3 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, dulu saya belum tahu ayat ini. Mungkin orang tua saya tahu, makanya di rumah disediakan rotan. Amin, Bapak Ibu. Di rumah saya disediakan rotan, Bapak Ibu. Anak saya juga tahu, orang tua anak saya ngerti mamanya gitu ya. Tahu ya. Jadi di rumah disediakan rotan. Tapi apa yang dilakukan anak saya dulu Bapak Ibu? Mereka selalu mencuri rotan ini dan menyembunyikannya di tempat yang tidak bisa ditemukan. Ketika kami bersih-bersih rumah, menggeser di tempat tidur lemari. Loh, kok banyak kali rotan di sini? Nah, itu gak membuat mereka jadi benci sama mereka, tetapi yang mereka benci rotannya. Makanya rotan yang disembunyikan. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya kalau banting tilam rotan di rumah itu sering terus hilang, itu nggak usah heran. Sudah jelas siapa terdakwa gitu. Nah, tetapi nggak apa-apa. Firman Tuhan juga mengatakan kalau seorang tua menghukum sampai dengan pakai rotan, itu bukan suatu hal yang membuat anak itu akan jadi seperti apa. Nah, masalahnya kadang seperti yang saya alami Bapak Ibu ya. Nah, kadang orang tua ini, apalagi bapak gitu ya, bapak itu kan manusia ya. Iya Pak, Pak ya, bapak-bapak di sini, bapak itu juga manusia ya. Nah, jadi seringkali ternyata gitu ya, mungkin seorang bapak ini dari luar punya masalah suntuk gitu ya, suntuk. Entah bertengkar dengan kawannya lah, atau di masalah pekerjaan lah. Nah, sampai di rumah, kebetulan anak melakukan kesalahan.
Nah, seringkali yang terjadi adalah si bapak ini sambil menghukum anak, mungkin sekalian melampiaskan apa yang mengganjal gitu, tersumbat. Kira-kira pernah nggak gitu bapak-bapak? Pak Alma pernah begitu? Enggak ya, puji Tuhan. Tapi saya dulu, saya pernah sampai nggak bisa dulu karena dihajar bapak saya pakai rotan. Dulu saya pikir, nggak apa-apa karena saya salah. Tetapi sesudah saya makin besar, apalagi sesudah saya menjadi seorang bapak, saya tahu waktu itu bapak saya menghukum saya bukan untuk mendidik. Tetapi itu pun sampai di momen-momen itu, saya tetap respect, hormat sama bapak saya. Saya tetap menganggap itu kesalahan saya. Sampai sesudah saya menjadi seorang bapak, saya tahu hukuman yang diberikan dia itu baru saya sadar salah. Mungkin dia menghukum dengan yang benar, tapi sekali melampiaskan beban. Itu yang membuat hukuman itu jadi salah. Ya, karena bapak-bapak itu juga kan manusia, ada kelemahan, ada masalah gitu ya. Jadi kalau ada seorang bapak di rumah lemah lembut gitu ya, itu sahabat seperti Pak Yusuf gitu ya. Waduh, berbahagialah Dirli, berbahagialah Gabriel, waduh. Berapa kali Pak Yusuf mukul Dirli, Gabriel? Sering? Enggak, sering. Gabriel sering. Aduh, makanya si Gabriel latihan karate kemarin. Oke, next kita lanjut. Nah, jadi ini yang mau kita bahas di ayat ini juga ya. Apakah sebenarnya seorang bapak itu? Ya, kita tahu manusia gitu ya. Maksudnya kata bapak, pribadi bapak, seorang bapak itu sebenarnya apa? Dalam suatu rumah tangga, suatu keluarga. Oke, next kan? Kemudian bagaimana seorang bapak bisa membuat anaknya sakit hati? Bukan hanya dengan, jadi kalau hanya menghukum dan memukul dengan rotan sesuai dengan tadi ayat yang sudah kita lihat firman Tuhan. Saya yakin saya juga dulu nggak sakit hati. Berapa puluh kali dipukul nggak sakit hati. Ketika saya tahu saya yang salah, ketika saya tahu saya layak menerima ganjaran, saya nggak sakit hati. Kemudian next, bahkan bisa membuat seorang anak tawar hati. Oke, next. Jadi arti kata Bapak saya pelajari, Bapak Ibu, dari yang punya arti kata Bapak yang paling mendekat ke makna seorang Bapak itu ternyata saya temukan di bahasa Ibrani dari kata Abba, gitu ya, Abba atau Bapak, dari huruf Alef, huruf pertama alfabet Yunani. Kalau mau tahu ini tanya ibu gembala, sudah sampai dibuat dicetak di dapur, ditempel. Saya sering Alef, jadi tahu ini 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 ya. Oh, makanya tulisan IHWH ini. Jadi saya sering tahu, cuma ini memang. Alef, huruf pertama alfabet Ibrani melambangkan antara lain kekuatan, kepemimpinan, Tuhan, kebenaran, juga simbol keesaan dan otoritas Tuhan. Jadi karena itu huruf pertama itu lambangkan itu. Sering ini yang di misalnya L, Alef gitu, umpamanya kayak kalau kayak apa ya, yang ada al di belakang kan pakai Alef begini ya, misalnya kayak kalau kata Baal gitu, Baal, al itu kan Alef ya. Kalau salah nanti Om yang benarkan. Karena saya juga cuma tahu ini sedikit. Kemudian dari kata bet, next one, bet, Alef bet, dan huruf pertama dan kedua yang artinya baik atau rumah. Jadi Papa adalah orang pertama, orang yang terutama di dalam suatu rumah yang merupakan kekuatan, otoritas, pemimpin dan Tuhan. Wah,
biasa. Arti kata Bapa yang menunjukkan juga fungsi dan peran. Oke, next. Oke. Jadi keberadaan seorang Bapa dalam rumah tangga adalah yang pertama, next, kekuatan, power. Jadi Bapak di dalam rumah itu bilang kekuatan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Yakin? Oke, biar kita tes. Siapa yang berani mengganggu anak Kapolres ini? Siapa yang berani mengganggu anak komandan daerah hidup militer di sini, komandan Dandim? Siapa? Ada yang berani ganggu? Siapa yang berani mengganggu anak kepala preman di sini? Ketua IPK di sini siapa? Siapa yang berani ganggu anaknya? Ada? Ada Bapak Ibu? Gak ada. Karena apa? Itu siapa bapaknya? Bapaknya Kapolres, bapaknya Kapolsek, bapaknya tentara. Anak kita pun itu anaknya tentara. Kalau ada ribut, iya kan Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu bilang kekuatan, power dalam satu rumah. Gak berani mengganggu. Itu anak siapa? Pendeta. Berani gak mengganggu? Berani. Cuma mereka gak tahu Tuhan yang memberi. Amin. Jadi jangan ganggu. Jangan dicoba-coba ganggu ya anak Bapak Gembala, anak pendeta. Oke, tunggu dulu ya. Belum. Nah, sebagai pembela, pelindung. Ya, mungkin kita nggak pernah berhadapan, misalnya kita datang, Pak, saya ini sama anak itu. Siapa itu? Anak itu. Katanya bapaknya preman. Nah, kira-kira bagaimana untuk supaya kita tetap menunjukkan, seorang bapak bisa menunjukkan bahwa kita tetap kekuatan, power, pelindung yang kita dapat. Bapak aja ya. Bagaimana caranya? Ya tetap kita tunjukkan. Karena enggak konfrontasi yang selalu menunjukkan kemenangan. Enggak harus mengalahkan si bapaknya menunjukkan bahwa kita lebih hebat. Tapi tindakan menunjukkan bahwa dia itu enggak sehebat itu sekali preman. Ini yang harus kita tunjukkan kepada bapak-bapak di sini. Tunjukkan. Kalau memang perlu konfrontasi, tunjukkan. Kau ajari anakmu, jangan sampai anakmu melakukan hal yang benar sama anak saya. Kalau tidak, saya selesaikan. Misalnya, ya, itu nggak boleh sama bapak gembala, nggak boleh. Sama saya juga nggak boleh. Kalau bapak gembala nggak tahu, maksudnya kita harus tunjukkan ya. Sebagai bapak-bapak tunjukkan. Enggak menghadapi itu enggak harus seperti itu lah. Suatu kamu menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari dia. Bapak juga enggak harus menghadapi seperti itu, orang seperti itu terlalu kecil. Asal tunjukkan bahwa kita itu orang yang bernilai. Kita orang punya harap dari hadapan Tuhan. Kita enggak harus menghadapi. Oke, enggak apa-apa, ampuni aja. Dan kita doakan tangan Tuhan lebih kuat. Misalnya seperti itu. Karena ini firman Tuhan. Nah, tunjukkan bahwa kita tetap seorang pelindung, kekuatan begitu. Jangan sampai bapakku nggak membela, bapakku nggak melindungi. Itu hancur, bukan hancur. Tunjukkan, nggak harus kita bawa-bawa. Siapa? Udah asah parah itu dulu, diasah anak kita. Nggak harus seperti itu. Tapi kita tunjukkan bahwa kita bisa. Kita menunjukkan perlindungan kita. Kita tunjukkan bahwa kita menghibur dia. Kita tunjukkan, tetap lakukan apa yang benar. Nah, begini, suatu saat kalau memang diperlukan, Bapak akan bisa menunjukkan siapa Bapak. Padahal dalam hati Bapak, Tuhan jangan terjadi. Nah, next, pemimpin. Ini yang satu paling utama. Di ayat sebelumnya ini ada tentang ibu-ibu, ya, istri-istri tunduk kepada suami. Keadaan seorang pemimpin
dalam rumah tangga itu nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada pengakuan dari yang dipimpin. Jadi seorang ibu juga harus memberikan otoritas itu. Siapakah pemimpin di rumah? Nah, seringkali kan kebetulan kita bukan matrilineal ya Bapak Ibu. Tahu matrilineal? Garis keturunan menurut ibu. Kita matrilineal. Dan Alkitab juga menunjukkan kita itu patrilineal. Ya, patrilineal. Garis keturunan dari ayah, dari bapak. Jadi anaknya orang Batak itu nggak ada salah. Oh, marga ini marga dari bapak. Di Alkitab juga siapa anaknya Yakub, anaknya si Simeon, anaknya ini. Jadi dari bapak. Puji Tuhan kita sama ya, orang Batak dengan yang tertulis. Nah, ini harus benar-benar ditunjukkan. Pemimpin itu seringkali yang menjadikan malah yang pemimpin itu dilemahkan. Ya, bukan cuma di pemerintahan, di kerajaan ada namanya perebutan kekuasaan itu. Apa istilahnya? Lupa jadi. Perebutan kekuasaan lah. Nah, di rumah juga seperti itu. Jadi seringkali anak itu kan kacau. Bapaknya bilang A, terus kemudian ke mamanya, Pak, dia bilang bapak A. Wah, nggak bisa. Enggak, bapak nggak benar itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi bapak itu harus pemimpin, seorang panutan. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan seorang bapak di rumah itu betul-betul akan menjadi panutan bagi anak. Kalau seorang bapak di rumah itu teratur, tertib, belum tentu anaknya teratur, tertib. Tetapi suatu saat ketika si anak itu di posisi bapak nanti, dia akan ingat, oh bapakku dulu seperti ini, bapakku dulu teratur, bapakku tertib. Belum tentu memang langsung diikuti. Ketika orang tuanya, bapaknya dilihatnya disiplin, misalnya berdoa macam itu, belum tentu dia langsung tiru. Tetapi itu akan tetap membekas apa yang dilihat dengan matanya berulang-ulang. Oh, bapaknya begini, bapaknya begini, bapaknya begini. Bapaknya nggak pemarah, bapaknya menghadapi masalah dia tetap tenang. Suatu saat anak itu akan ketika sampai di posisi menghadapi hal-hal seperti itu akan terpayung, terekam. Ya, pemimpin itu kalau di dalam kapal atau pesawat, dia yang mengarahkan, dia yang membawa. Bayangkan kalau nakoda sudah dibelok ke arah kanan, ke arah kiri, gitu. Tiba-tiba datang mualim satu, enggak ke sini, tarik ke kiri. Gitu. Nah, seperti itu yang terjadi kalau misalnya kepemimpinan di rumah itu ada bipolar, gitu, istilahnya dua. Jadi seorang ibu di ayat sebelumnya istri-istri harus tunduk. Jadi harus memberikan kepemimpinan itu, sekalipun ya ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu, sekalipun mungkin suami si bapak kurang wawasan, diskusi dulu, jadi baru disampaikan oleh si bapak, dukung di situ. Jadi pas penyampaian, si bapak yang menyampaikan, si anak akan lihat, oh iya bapak. Itu menyokong pemimpin. Jadi ketika diputuskan arahnya ke sana, silang kuda, semua di dalam. Kalau enggak seperti kapal, kalau umpamanya dibelokkan ke kiri dan orang nggak mau ikut ke kiri, apa yang terjadi? Lompat keluar kapal. Itu yang sering terjadi dalam rumah tangga. Dan si anak akhirnya nggak tahu siapa pemimpin dalam rumah. Next, tuan.
seorang bapak itu tuan. Tuan itu dihormati, ditaati. Saya dapat pelajaran dari opung dari mama saya, orang tua mama saya atau opung saya. Kalau kami makan bersama, bapak ibu, bagian yang paling banyak motong ayam, bagian yang paling baik di ayam itu bagian apa? Ada yang lain? Ternyata yang paling baik itu adalah bagian dada. Iya benar. Yang bagian daging paling banyak itu. Dan itu selalu dipotong khusus dan selalu ditempatkan untuk opung duli. Dan masaknya pun beda. Masak di Padang. Dulu saya kan masih GKPI ya. Jadi masakan Nampinader yang terenak di dunia sudah saya makan, itu buatan opung guru saya. Dan itu selalu dikasih di opung duli. Bentuk penghormatan bahwa dia lah tuan di dalam rumah. Nampaknya sederhana ya Bapak Ibu, tetapi saya tahu bahwa yang terbaik harus dikasih dulu sama tuan. Ini yang lain-lain sih. Nah kalau si tuan yang baik ini, kalau tuan yang baik ya, opung saya kebetulan baik. Baru dari dia, baru dia akan bagi sedikit-sedikit. Mau, ambil kalau umpamanya ada bapak saya, menantunya kan, atau ada anaknya tulang gitu kan. Nah dia mau, sudah diambil, udah bagi. Kan? Jadi ke dia dulu bagian yang terbaik, penghormatan yang terbaik. Nah kalau orang baik tuannya, mana buatku? Kan yang sering seperti itu ya. Mana punya aku, mana? Itu bagian kamu. Betul bapak saya begitu. Bukan tuan yang baik, bukan yang baik kali gitu. Malah enggak dibagi gitu. Itu bagian papa. Jangan ambil, itu jatah papa. Yang sering seperti itu. Yang itu mau buat apa? Anak-anak. Bapak kami ini rakus sekali. Ya enggak? Jadi harus tuan yang ditaati, harus dapat bagian yang terbaik dulu, posisi yang terbaik dulu. Bahkan posisi duduk menunjukkan siapa tuan. Benar enggak Bapak Ibu? Kalau makan di rumah misalnya di tikar gitu ya, bisa dimakan di tikar. Karena tulang si abang harus dipangku di tikar. Posisi mana Bapak duduk? Di sudut-sudut di ujung kah, dekat pintu dapur? Pasti di tempat yang paling utama, terhormat. Kalau meja makan ada kepala meja makan, di meja itu kepala meja makan. Jadi bapak itu tuan, harus dihormati, ditaati. Next. Nah ini pemegang otoritas seperti ini, pengambil keputusan dekat dengan itu tadi pemimpin. Ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, harus sepakat dulu. Penyokong pemegang otoritas ini harus sepakat dulu. Kalau misalnya anak-anak nggak perlu tahu, diskusi dulu, baru diputuskan A, B, C, oke, disampaikan. Yang ngomong pemimpin, itu bapak dalam rumah. Itulah arti kata bapak tadi, Bapak Ibu. Oke, next. Bahkan peran seorang bapak terhadap rumah tangga, seperti Kristus terhadap jemaat. Di Efesus 3 ini ayat panjang. Saya tidak sampaikan di sini, saya tampilkan. Nanti bisa dibaca. Kristus kepada jemaat yang memberi pertumbuhan, wahyu semua turun, tuntunan, ajaran, perlindungan dari Kristus kepada jemaat yang melalui Bapak malah wahyunya, pengajarannya sampai. Tetapi Kristus yang memberi kehidupan, memberi pertumbuhan dalam jemaat. Nah seperti itu juga Bapak dalam rumah. Bapak lah yang memberikan kehidupan itu, memberikan pertumbuhan itu. Seorang Bapak. Oke, next. Nah, dan ini juga yang paling penting.
Bapak itu guru dan Tuhan yang pertama bagi anak. Nah, ini yang seringkali membuat anak-anak ke depannya itu seperti apa? Oke, next slide. Oke. Di Matius 10:24 dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Nah, seringkali kita orang tua ya, bapak-bapak, kita memberikan perintah, kita memberikan larangan bagi anak kita, tetapi seringkali malah kita yang melanggar larangan itu. Dan anak-anak itu adalah murid yang paling baik, peniru yang paling baik. Amin, amin. Enggak usah kita sampaikan, enggak usah kita ceritakan kepada anak, hanya kita sering duduk sama anak. Ini apa ya? Saya juga sampai sekarang belum bisa dapat efek dari apa. Ketika kita dalam satu rumah, kita sering duduk dekat sama anak dari kecil ya, kita tidur di sampingnya. Siapa yang lebih dekat, lebih sering dekat ke kita? Lama-lama wajahnya akan mirip. Satu, itu secara fisik. Kalau saya sering menggendong, merawat anak saya lebih dekat. Lama-lama wajahnya akan mirip. Satu. Kemudian sikapnya. Bahkan ini yang paling berbahaya. Apa yang pernah saya lakukan dulu, hal-hal yang baik, bahkan yang jahat, gak pernah saya ceritakan, gak pernah saya tunjukkan lagi, bisa terjadi sama dia. Bisa dilakukan tanpa pernah diajari, gak pernah disinggung di rumah Bapak Ibu. Itu terjadi ke si anak. Saya alami langsung. Di rumah kami itu bapak saya dulu militer, tapi disersi, dia bertindak disiplin. Dan di rumah sok militer lah saya bilang ya. Pakai aturan gitu. Dia anaknya nggak boleh merokok, tapi dia merokok. Anaknya nggak boleh minum, tapi dia minum. Suruh beli kamput dulu ya. Suruh beli kamput, walaupun kadang kegede. Gak boleh main judi. Saya nggak pernah tahu bapak saya dulu suka berjudi. Saya nggak, tapi saya dekat sama bapak saya. Saya suka disuruh, terus saya suka nyemir sepatunya kalau hari Minggu. Karena saya hormat, respect sama bapak saya. Jadi saya sering kalau hari Minggu gini pagi, saya ambil sepatu bapak saya, mama saya semir, terus saya datang, Pak, udah kilat, udah senang bapak ya. Udah senang Pak, udah kilat Pak sepatunya. Ya Pak. Kalau di pasar bapak kan beli sepatu kan kasih 100, ya saya ribu aja Pak. Nah, saya nggak pernah tahu bapak saya berjudi. Tapi entah bagaimana caranya, karena saya dekat sama bapak saya, impartasinya masuk. Saya jumpa kawan-kawan, saya diajari bagaimana berjudi dan saya hanya berjudi. Ketahuan sama bapak saya dan saya dihajar. Saya betul-betul malu, hancur, merasa bersalah. Sesudah saya makin besar, saya pernah lewat waktu ada acara di kampung sebelah. Saya lihat ada kumpul-kumpul bapak-bapak. Lagi ngapain itu? Saya tanya, main judi. Saya lihat ternyata bapak saya di situ. Gak pernah disampaikan, gak pernah diajarkan bapak. Disinggung di rumah pun enggak. Gak ada kartu di rumah, gak ada. Tapi entah kemana, karena bapak saya memang melakukan itu, dan saya sering dekat dengan bapak saya, itu langsung. Nah, apalagi bapak saya bukan orang yang sudah mengenal Tuhan, bertobat lahir baru. Jadi untuk itu gak dipatahkan, gak diputuskan, ya. Dan dulu
Saya lihat anak abang saya, ada anak laki-laki waktu masih kecil, tidurnya sama persis. Jadi kalau udah tidur, abang saya anaknya tidur sampingnya, itu gaya sama. Wah, betul lagi anak bapaknya. Itu kan terkopi, istilahnya terfotokopi kan. Anak itu berubah, murid yang sangat baik, penyiar yang sangat baik. Kemudian next. Nah, di sini di ayat 25b, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi sisi rumahnya. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau ada keluarga bapaknya preman, anaknya semua preman juga, nggak heran. Kalau tuan rumahnya Beelzebul ini saya belum berkenalan dengan ini memang ya. Tapi kayaknya namanya angker gitu ya. Jadi kalau bapaknya tukang berantem, bolak-balik keluar masuk penjara, gak usah heran anaknya 2 kali lipat, 10 kali lipat. Itu peniru. Kalau ada yang melenceng, itu pasti karena sudah ditarik ke mudah-mudahan di parata. Haleluya. Enggak ada amin. Kalau apa dulu ya, ada pepatah, peribahasa pepatah itu. Ndang daud tu bisa bonana. Ngulu daud di sarbut babi. Iya. Kalau sudah enggak sesuai, bapak preman, kau baik kali, kau rajin gereja, terus sabar, lemah lembut. Wah, ini bukan anaknya kayak ini, dicurigai. Padahal karena sudah masuk, mudah-mudahan di perangkap. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Next. Jadi apa yang membuat seorang anak sakit hati dari bapak? Next. Nah, ini dia yang kita bahas. Ketika seorang bapak ini berada pada posisi dan fungsi yang seharusnya, si ibu enggak memberikan posisi yang seharusnya bagi bapak, fungsinya. Ketika anaknya datang, Pak, saya dipukuli si anak si ini. Siapa itu? Anaknya anggota IPK. Terus kita, kau pun tahu lagi gitu ini. Anaknya gimana kira-kira? Gimana kira-kira kalau kita mengadu ke bapak kita dan seperti itu? Kau pun, bapak aja takut sama bapaknya. Iya lah. Paling tidak bilang, tunggulah, kita kumpulkan uang, kita siapkan membeli granat, kita granat satu rumah. Paling tidak gitu ya. Paling anaknya bilang, memang bisa kita beli granat? Ya paling tidak granat mainan lah dulu. Paling tidak kasih penghiburan. Jangan tunjukkan bahwa kita memang bukan seorang pelindung. Itu yang paling bahaya. Rata-rata kalau diselidiki oleh seorang yang psikopat, tahu Bapak Ibu psikopat kan? Orang yang jahatnya ekstrim, tapi nampak kelihatan dari keluarga. Rata-rata yang hancur karena bapaknya, karena keluarga. Yang tak dapat perlindungan, dibully habis-habisan atau tekanan habis-habisan. Terakhir meledak, habis. Dunia pun bingung, kok bisa ada orang sejahat ini? Nah, ketika seorang bapak tidak dalam posisi dan fungsi yang seharusnya, itu sangat hati. Apa? Lukanya bagi anak itu luar biasa. Seorang yang paling harusnya jadi pelindung, jadi panutan, jadi pemimpin, seorang yang harus dipercayai, tempat mengadu. Satu hal yang saya alami Bapak Ibu, yang paling membuat saya sadar saya itu sama bapak saya itu kurang berharga adalah ada suatu kejadian, ada pembangunan kantor di kampung kami, kantor PU. Nah terus ada kayak grafir ukir-ukiran papan untuk apa di depan itu hilang. Nah penjaga kantor ini
nuduh kami pulang sekolah langsung dipanggil, sini kau, kalian nyuri ini ya, terus diketok kepala. Itu kan orang dewasa untuk kepala saya kelas 5 SD. Aduh, saya ngadu ke bapak saya, Pak, dipukul saya, dibilang saya mencuri apa, mencuri apa? Bapak saya tinggi memang, bapak saya tahu lah, mantan militer ya kan, militernya masih lebih kuat daripada bertobat ya. Ditampar, ketempelin, kau ngapain aku? Jangan sampai kuliah kalau lagi di sini kalau ini ampun. Nah, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian ada potongan seperti ukir-ukiran Batak itu yang di gor-gor itu. Potongan karena namanya anak, kalau di jalan ada yang aneh-aneh kan bisa diambil. Kan Bapak Ibu, ada unik-unik pasti kita ambil tadi. Nah, saya ambil. Saya pulang, saya bawa ke rumah. Rupanya bapak di rumah. Rupanya kau yang mencuri sampai kutampar si penjaga kantor itu. Enggak, Pak, ini benar-benar di jalan. Gara-gara kau jadi kutampar orang. Sakit. Bapak saya sendiri tidak percaya saya. Dari situ saya tahu, bapak saya nggak percaya saya. Baik. Pertama saya mengadu, dipercayai, dipikir memang nggak ada saya bawa apa-apa. Tapi ketika hanya potongan kecil saya bawa dan saya dituduh bahwa saya yang bohong, dan si orang itu benar, sakit hati. Nah, apa yang kita lakukan sama anak? Dan bapak saya saat itu nggak berfungsi dalam posisinya, seorang pelindung. Seharusnya kan dia tanya dari mana ini. Jadi bukan Pak, kalau itu bukan di jalan. Kan seharusnya bisa. Tapi enggak. Malah saya dimarahinya. Seakan-akan persahabatannya atau pertemanannya dengan orang itu yang mungkin sering dilapor mereka. Lebih penting daripada saya. Dia tidak berfungsi sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai yang bisa tempat saya berada. Gitu juga kalau di rumah si ibu tidak memposisikan si bapak sebagai pemimpin, si anak apa yang dilihat? Bisa satu merendahkan bapak, tapi bisa juga terluka. Jadi harus ada posisi dan fungsi yang sebenarnya. Kita sudah belajar tadi arti kata bapak itu ternyata luar biasa. Kemudian next. Nah, ekspektasi atau perkataan yang berlebihan dan menjadi beban bagi kita. Seringkali bapak dan rumah bapakku juga. Anak siapa itu bisa begini. Anak siapa itu sudah kuliah dia. Pulang dia ke rumah, dia masih tetap kerja, dibantunya orang tuanya. Saya sudah kerja, sudah punya anak, pulang ke rumah saya masih belah kayu, nggak dibilang apa-apa, nggak suatu kebanggaan. Tetapi orang lain diceritakan suatu kebanggaan bagi dia. Seakan-akan kita itu dibandingkan, tetapi apa yang kita capai bukan suatu kebanggaan bagi dia. Kita diharapkan menjadi luar biasa. Kita bisa berusaha mengejar ke sana, sampai jadi terbeban, sampai jadi kita, kalau nggak bisa begini nanti kayak mana orang tua. Dan kadang ada perkataan, anak si A bisa begini, anak awak kayak mana sakit. Dulu bapak saya kalau sudah kesal gitu ya, misalnya lah urusan kerja gitu ya, kerja ke sawah dulu, anak-anak sana ya, nggak perlu mamanya bawa nyuruh ini, sudah selesai dikerjakan. Anak harus ada bahasa Inggrisnya, harus ngil dulu itu ini bilang
dikerjakan gitu. Bahasa Inggris itu saya nggak ngerti ya. Harus sampai ngil dulu mulut gini. Udah lari awak ke sawah ini tetap juga enggak. Misalnya udah, bah baru cuma segini kan dikerjakan, masih gitu juga. Lama-lama kira-kira si anak seperti apa? Pribadinya seperti apa? Hati-hati dengan harapan-harapan. Bapakku, wah sini kuliah, tahu bapak ibu. Satu pun kami nggak ada yang dikuliahkan, orang nggak ada persiapannya. Sedangkan yang diumumkannya itu orang tua aja sanggup punya harta, punya persiapan untuk kasih anak kuliah. Ya wajar bisa anaknya kuliah, dan begitu anaknya kuliah dia masih tetap senang pulang ke rumahnya, nampaknya wah baik. Dan dibandingkan ekspektasinya anaknya nanti kuliah, tapi begitu kami siap mau kuliah, tamat SMA, Pak, senangnya tidak ada biaya. Sakit kan? Kita diharapkan jadi sampai di puncak gunung, jalan ke sana pun nggak ditunjukkan. Jadi ekspektasi yang kita berikan kepada anak-anak itu, seperti tadi di Matius yang berapa tadi ya, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Nah, bapak saya kan tamatnya SMA, orang saya bertanya tamatan PGI SLP. Ya harapannya jangan terlalu muluk-muluk. Bapak saya dulu, kalau nanti kalian juara di sekolah, bapak kasih hadiah. Saya tengok raportnya dulu, ternyata nggak pernah juara. Tapi kami diharapkan harus jadi juara, ya harus jadi juara. Loh, nggak pernah juara, kok nggak pernah juara? Bilang aja, yang penting nak nilaimu jangan jelek ya, jangan tinggal kelas, malu bapak. Cukup kan? Pasti kita kan membuat lebih lagi pencapaian. Nah begitu kami juara, Pak, mana hadiahnya? Nggak ada. Pura-pura nggak dengar. Waduh sakit. Terakhir mikir, nggak juara pun nggak apa-apa ya. Nah, omongan ekspektasi yang berlebihan itu bahaya. Oke, next one. Apa yang terjadi kalau sudah tawar hati anak-anak? Ini bahaya. Tahu artinya tawar hati, Bapak Ibu? Tahu arti tawar? Rasa air tawar itu ada? Gak ada. Kalau dia asin, benar tawar. Kalau dia manis, itu teh manis. Kalau tawar, kalau bahasa Arabnya madus-dus. Iya, madus-dus. Sudah madus-dus sama dia. Ada bapaknya, ada mamanya, pulang ke rumah nggak pulang, nggak ada masalah. Udah tawar, ini bahaya. Dan kalau sudah tawar hati, bahaya, paling bahaya lagi efeknya apa? Next step. Nah, ini anak akan mencari pengisi bagi segala kekosongan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran. Jangan heran Bapak Ibu, jangan heran kalau ada anak kita perempuan dan bapaknya nggak bisa jadi panutan, jadi teladan, masih SD udah punya pacar. Masa sekarang ya, nggak usah heran. Cek dulu bapak kayak mana sih di rumah. Kalau ada anak laki-laki udah merokok, terus sudah mulai gaya-gaya rambutnya, terus sudah mulai belum ditato betulan ya, tapi sudah mulai dicoreti kiri kanan gini, I love mama, mama is the best gitu ya. Udah mulai sok-sok buat tato. Bapaknya gitu nggak? Kalau nggak gitu, berarti dia sudah mencari idola di luar, mencari panutan di luar. Itu kalau udah tahu hati, dia akan lihat bapaknya. Jangan kau tengok orang merokok di rumah ini. Pergi dia, jadi nggak di rumah merokok di sini. Karena apa? Lihat kita kembali lagi.
di rumah, bukan di GPD Parapat, Bapak Ibu. Di GPD Parapat ini dokter, mantri, bagian mengobati, ya, bagian coba mengobati. Itu pun kalau pasiennya baik, mau diperiksa, nggak mau diperiksa larang juga. Gimana mau mengobati? Ini yang paling bahaya. Apa yang kosong dari orang itu? Perlindungankah? Sosok pemimpinkah? Sosok panutankah? Itu akan dicari. Gak usah ya masuk kamar anak tiba-tiba lihat di situ Metallica, apalagi gambar tengkorak, gambar bajak laut. Kalau masih anak-anak masih Batman, Superman. Ini sudah kalau sudah mulai SMA, gambar apa di kamar Gabriel? Gambar tengkorak, gitu kan? Gambar bajak laut, gambar ular, gitu. Oh, maunya dia. Kenapa? Karena dia nggak punya seorang panutan, seorang tempat pelindung. Coba itu dipenuhi di dalam rumah. Gambar di kamarnya itu apa? Foto dia sama bapaknya, mana di bangku bapaknya dia terus sama bapak. Kemungkinan seperti itu. Bukan gambar tengkorak pakai berdarah-darah gitu ya. Gambar yang serang-serang. Jadi kalau sudah lagi, udah akan lari keluar. Dan mengobatinya lebih susah. Menjaga manusia itu membentuk dari kecil lebih gampang daripada mengobati, membetulkan sesudah besar. Bapak Kembang menggambarkan seperti pohon. Kalau dari kecil pohon itu sudah bengkok, masih bisa diluruskan, dipaksa, ditopang pakai besi misalnya, akan lurus. Tapi kalau begitu besar batangnya, kita coba diluruskan, hanya dua kemungkinan, apa? Patah dan kita yang patah. Iya kan? Kita yang mau meluruskan yang patah atau pohon yang patah. Jadi jangan sampai anak itu jadi pohon yang bertumbuh besar dan bengkok. Yang paling terutama adalah fungsi bapak-bapak. Fungsi bapak-bapak bisa dia ada di ibu, tetapi ketika dia untuk jadi profil untuk di depan anak-anak, serahkan kepada si bapak. Ngomongnya serahkan sama si bapak. Pernyataan untuk memberi keputusan serahkan sama si bapak. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya bapak-bapak di GPD Parapat adalah orang yang berada pada posisi dan fungsi yang seharusnya. Kalau masih kurang, ada bapak kembali yang akan mengajarkan. Amin Bapak Ibu. Oke, sekian yang bisa saya sharing sama Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kepada Bapak ke depan. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Tuhan ya, ini pengalaman langsung di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan Yohanes Pembaptis disuruh oleh Tuhan untuk memulihkan hati bapak-bapak. Jadi kalau hati bapak-bapak ini pulih, maka ada generasi yang sedang dipersiapkan untuk ke depan dan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi untuk memahami tentang Tuhan itu sebagai Bapa, itu kita bisa lihat bagaimana Bapa diperankan dalam sebuah rumah. Ya. Jadi begitu anak akan bisa tertolong mengenal Bapa surgawi ketika di rumah bisa ditunjukkan miniaturnya. Ya. Jadi ini adalah pengalaman real yang sudah disampaikan bagi kita sekalian, baik bagi saya juga, ya. Saya juga punya anak. Kalau
Tetapi yang diingat adalah apa yang dilakukan Bapak. Karena apa? Karena Bapak itu memang mereka harapkan menanamkan hal-hal yang baik bagi anak-anak. Jadi intinya adalah untuk menolong kita mengenal hati Bapa di surga, itu bisa kita praktekkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Kalau kita lihat tadi ayatnya yang dalam Ibrani 12 ayat 10, ya, Bapa di dunia ini mendidik kita berdasarkan mereka anak baik. Ya. Tapi Bapa di surga mendidik kita berdasarkan bagaimana supaya kita bisa hidup kekal. Jadi kemudian dikatakan Bapa dunia mendidik kita dalam waktu yang pendek, tetapi Bapa surgawi mendidik kita sepanjang hidup untuk rencana kekal. Kalau Bapa di dunia mendidik kita di dalam keterbatasan penilaiannya tentang kita, tetapi Bapa di surga tahu sempurna, Dia tahu semua masa depan kita, hati kita, tetapi untuk maksud yang dekat. Jadi jika kita mengerti tentang Bapa ini dalam rumah tangga, maka saya percaya anak-anak kita akan mudah tertolong untuk mengenal hati Bapa surga itu. Amin. Mungkin kita berpikir, saya kan bukan bapak, saya ibu. Nah, kita juga bisa memiliki hati itu, ya, menunjukkan bagaimana hati Bapa surgawi untuk anak-anak kita semua, sehingga generasi kita dipersiapkan menjadi generasi yang baik, yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita merenungkan firman ini, saya juga merenungkan diri saya lihat juga anak-anak demikian, ya. Betapa besar peran orang tua untuk memperkenalkan Kristus dalam hidup mereka. Amin. Kalau orang tua di dunia ini terbatas mendidik kita, tetapi Bapa surgawi mendidik kita supaya kita bisa mendapat kekudusannya, supaya kita mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berkati Fakta Barat sudah berbagi bagi kita sekalian, dan inilah pengalaman real yang sudah terjadi, dan kita berharap, kita doakan supaya seluruh jemaat Tuhan juga bukan hanya sebagai pendengar firman secara pasif, tetapi mengaplikasikan firman itu secara nyata dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan.